Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Peniel DKI Jakarta, Minggu 3 Juli 2022. Apa kabarnya nih? Pasti baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh dulu. Selesai. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi selamat pagi, selamat pagi. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat pagi. Adikku semua selamat pagi. Lagi ya Kak Omi? Ya, sekarang diganti. Ya. Kawanku semua selamat pagi. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat pagi. Kawanku semua selamat pagi. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh bersama berkumpul untuk mengikuti IHMPA. Tuhan mau pimpin jam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dan bernyanyi dengan penuh kesungguhan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau nyanyi Yesus sayang padaku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Selamat melayani Kak Esther. Terima kasih Kak Omi. Ya, adik-adik boleh siapin dulu bacaan Alkitabnya hari ini. Terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 19. Kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai 19. Sudah? Kalau udah, kita lipat tangan dulu, tutup mata, kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau membacakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memampukan kami supaya kami boleh mendengarkan cerita dan kami boleh menerima berkat lewat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, Kak Esther akan bacakan buat adik-adik 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 19. Diberi judul Nyanyian Pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami,
sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Esther mau tanya dulu nih, adik-adik pernah nggak sih menerima berkat? Pasti pernah ya. Apa sih berkat itu? Berkat itu segala apa yang kita miliki dalam hidup kita, adik-adik. Ya, yang terutama adalah nafas kehidupan yang masih bisa kita rasakan. Itu berkat yang paling besar yang kita terima dari Tuhan. Kita bisa hidup sampai dengan saat ini. Apalagi adik-adik? Adik-adik ada orang-orang di rumah yang sangat sayang sama adik-adik. Ada mama, ada papa, atau adik-adik bisa bersekolah, bisa makan cukup, itu semua berkat-berkat yang adik-adik terima. Nah, pasti kita semua pernah menerima berkat kan? Berarti sekarang Kak Esther tanya, adik-adik pernah nggak membagikan berkat yang adik-adik sudah miliki itu buat orang lain? Misalkan adik-adik punya makanan nih lebih, adik-adik pernah nggak bagi ke teman adik-adik? Atau adik-adik punya mainan, adik-adik berbagi nggak dengan teman-teman adik-adik? Pasti pernah. Kak, aku bagi kak, kalau aku punya makanan aku pasti bagi nih teman aku. Kalau teman aku nggak bawa pensil, nggak bawa krayon, aku kasih pinjem kak. Nah, itu berarti adik-adik sudah berbagi. Apalagi selain berkat, bukan hanya berupa makanan atau uang, tapi adik-adik juga bisa berbagi lewat apa yang adik-adik miliki, membantu. Misalkan adik-adik bantuin mama di rumah, bantuin bersih-bersih, bantuin beres-beres. Adik-adik pernah lakuin gak di rumah? Oh pernah kak, aku bantuin mama siram tanaman, aku bantuin mama sapu-sapu. Nah, ketika adik-adik melakukan hal itu, apa perasaan adik-adik? Apakah adik-adik melakukannya dengan gembira, dengan sukacita, atau enggak sih kak, aku itu karena disuruh mama kak, aku sapu aku karena disuruh mama, tolong bantuin mama sapu dong. Terus udah gitu aku pakai marah-marah dulu lagi, mama orang aku lagi nonton malah disuruh sapu. Atau misalkan aku harus bagi permen aku nih buat dia, aku jadinya tinggal sedikit deh. Nah, boleh nggak adik-adik ketika kita memberikan berkat yang kita miliki buat orang lain itu kita berikan dengan perasaan yang seperti itu? Baik enggak? Itu enggak baik ya adik-adik. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam bacaan kita hari ini. Ya, kalau dalam bacaan kita hari ini, Raja Daud ya, dia mempersiapkan segala sesuatu untuk membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan, ya. Padahal bukan Raja Daud yang nanti akan membangun rumah itu. Rumah Tuhan itu, rumah ibadah itu bukan Raja Daud yang akan membangun, tapi Raja Daud yang mempersiapkan segala keperluannya, bahan-bahan bangunannya, peralatan-peralatannya, Raja Daud semua yang siapin. Kok Raja Daud maunya kayak gitu? Terus yang bangun nanti siapa kalau bukan Raja Daud? Yang bangun anaknya Raja Daud, ya. Nanti raja selanjutnya Raja Salomo yang akan membangun bait Allah itu. Tapi sebelum Raja Salomo membangunnya, Raja Daud sudah mempersiapkan dulu tuh bahan-bahannya, peralatannya. Dari mana aja Raja Daud mendapatkan bahan-bahan itu? Ternyata Raja Daud mengajak semua bangsa Israel untuk membantu, untuk
memberikan persembahan supaya rumah Tuhan bisa berdiri. Harus bekerja sama, saling tolong menolong, saling membantu, saling membagi. Ya, terus bangsa Israelnya mau nggak? Kalau yang tadi kita baca di bacaan tadi, mau kan adik-adik? Mereka memberikan persembahan mereka dengan hati apa? Dengan hati yang tulus, hati yang sukacita. Nah, itu tadi Kak Esther bilang, ketika kita memberikan sesuatu harus dengan hati yang tulus, ikhlas, dan sukacita. Nggak boleh dengan terpaksa, nggak boleh dengan marah-marah. Ya, harus dengan hati yang gembira. Kita harus ingat adik-adik, semua yang ada dalam hidup kita, semua yang kita miliki ini, semuanya berasal dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang memberikannya buat kita. Ya, yang pertama, Tuhan Allah adalah sumber segala berkat. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan Allah. Yang kedua, Tuhan Allah mau ketika Tuhan sudah memberikan berkatnya untuk kita, kita harus mau membaginya dengan orang lain. Jadi berkat itu bukan buat kita sendiri, tapi harus kita bagikan juga buat orang lain. Misalkan nih, adik-adik punya, di rumah pasti adik-adik punya gelas kan? Coba adik-adik isi air. Kalau adik-adik isi terus-terusan, penuh nggak gelasnya? Pasti penuh kan? Kalau nggak dibagi ke gelas yang lain, gelas yang kita isi terus-terusan lama-lama jadi tumpah airnya. Jadi kita harus pindahkan ke gelas yang lain supaya ketika diisi lagi gelasnya sudah berkurang. Bagi lagi, nanti diisi lagi dan akan selalu penuh. Berkat itu seperti itu adik-adik. Seperti gelas yang kosong itu, Tuhan Allah yang mengisinya dengan air, ya, itu berkat-berkat. Dan Tuhan akan terus mengisinya terus sampai penuh. Ya, jadi jangan sampai tumpah adik-adik. Adik-adik harus membagikan berkat itu. Teruskan lagi. Jadi nggak sampai luber-luber, nggak sampai tumpah-tumpah, tapi orang lain juga bisa merasakan berkat yang adik-adik terima dari Tuhan. Ya, seperti itu adik-adik. Yang ketiga, udah dapat berkat, udah membagikan berkatnya. Yang ketiga yang paling penting, ketika kita membagikan berkat itu harus dengan hati yang apa? Tulus, ikhlas, dan sukacita. Tidak dengan marah-marah ya. Sekarang kita lihat gambar nih. Gambar yang pertama nih. Mana ya gambarnya ya? Sebentar. Nih adik-adik. Lihat mukanya waktu ngasih makanan. Marah-marah enggak? Enggak kan? Senyum kan? Nah, berarti dia enggak terpaksa memberikan makanannya buat temennya. Sekarang yang kedua, waktu nolongin temennya, sambil marah-marah enggak apa sambil ngetawain enggak? Enggak ya, dia tersenyum, ayo kamu aku bantu. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, lihat nih, yang bantuin mamanya cuci piring, mukanya sambil cemberut enggak? Sambil marah-marah enggak? Enggak kan? Dia melakukannya dengan gembira. Lagi, gambar yang selanjutnya. Nah, membantu mama membersihkan rumah juga dilakukan dengan hati yang gembira. Yang selanjutnya, ini nih yang paling penting adik-adik. Kalau adik-adik memberikan persembahan, ya, kalau ini nih setiap IHMPA kan ada persembahan. Harus dengan hati yang tulus, ikhlas, dan sukarela. Karena apa? Persembahan yang adik-adik berikan ke gereja digunakan untuk pelayanan yang ada di gereja. Adik-adik juga membantu melayani. Ya, harus dengan hati yang gembira, sukacita. Nah, itu yang Tuhan mau adik-adik. Berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan untuk adik-adik, adik-adik teruskan. Ya, terakhir nih, gambar yang terakhir, ayo kita ucapkan sama-sama, aku diberkati dan aku mau menjadi berkat. Ya, adik-adik sudah diberkati, adik-adik mau menjadi berkat. Ya, jadilah anak-anak yang bisa menjadi berkat dimanapun berada, di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun adik-adik berada, untuk kemuliaan nama
Tuhan. Sampai sini cerita Kak Esther. Amin. Kita panggil Kak Omi ya. Kak Omi. Nah, adik-adik, kita mau menyanyi untuk merespon firman Tuhan dari Aku Suka Membagi. 1, 2, 3. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kita mau berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat menjadi anak-anak yang menjadi saluran berkat untuk orang lain. Biarlah kehidupan kami boleh memancarkan kasih dan terang cahaya Tuhan, sehingga melalui perbuatan kami nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mama, papa, kakak, adik, om, tante, oma, opa, dan seluruh keluarga besar yang kami miliki. Kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan keluarga besar kami. Berkati adik-adik Tuhan dalam mereka belajar dan dalam mereka bermain. Biarlah mereka selalu menjadi anak-anak terang, anak-anak kebanggaannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana dan masa depan yang indah untuk setiap adik-adik. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, wakilnya, menteri-menteri, bahkan tingkat RT RW, kepala desa sekalipun Tuhan. Tuhan beri mereka hikmat bijaksana yang daripadamu, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin bangsa ini semuanya boleh mendatangkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah kami bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sehat dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun berada. Mampukan kami untuk kami dapat menjadi gereja yang bersaksi, gereja yang melayani. Dan biarlah melalui keberadaan kami sebagai gerejamu, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayananmu. Berkati kami setiap warga jemaatmu. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat menjadi lilin-lilin kecil dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami mau alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan uang persembahannya. Nanti uangnya boleh dititip kepada mama dan papa untuk dibawa ke gereja. Kita mau menyanyi dari lagu Ku beri persembahan. 1, 2, 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan berkat yang begitu melimpah kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat membagikan berkat itu kepada sesama kami. Dan biarlah melalui persembahan yang kami berikan pada saat ini, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ini adalah YouTube terakhir ya, karena mulai tanggal 10 Juli kita sudah bisa tatap muka, bisa ketemu nih kakak dan adik-adik ya.
Di sementara ini di El Betel belum ada, jadi digabung di Gereja Peniel. Mulai tanggal 10 Juli minggu depan ya. Tetap dengan Protokol protokol kesehatan. kesehatan adik-adik ya. Adik-adik tetap memakai masker Ya. ya. Nanti juga sering-sering cuci tangan, nanti juga kita sediakan hand sanitizer ya Kak Iya. Esther ya. Jadi tetap harus sesuai prokes ya. Ditunggu nih kehadiran adik-adik tanggal 10 Juli ya. Kita ketemu lagi. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyi Bapa di surga mengasihiku. 1, 2, 3. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, untuk kami boleh menjadi berkat. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang boleh selalu kami terima, yang selalu baru setiap hari yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk bisa membagikan berkat itu kepada orang-orang lain di sekitar kami dengan hati yang tulus, ikhlas, dan sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Jaga dan pelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini. Ingatkan untuk minggu depan kami datang beribadah ke rumah Tuhan bersama-sama Mama Papa untuk memuji, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan kita ketemu ya tatap muka di GPIB Peniel DKI Jakarta. Dadah.